Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sahabat Jurnal TV. Kita terus-terusan membahas soal perang Palestina Irak ya, dimana ini udah hari ke 29, hampir sebulan perang. Sudah banyak korban terutama korban di rakyat Palestina yang udah ribuan. Dan hal ini jelas agresi Israel sebagai bentuk penjajahan ini juga sudah mendapat reaksi luar biasa dari beberapa negara Teluk atau Jazirah Arab, seperti yang disampaikan oleh negara Iran yang menyerukan bahwa negara-negara Islam dan Arab itu harus bersatu melawan Israel. Jadi Iran ini telah menyerukan negara-negara Islam dan Arab untuk membentuk front persatuan melawan Israel. Seruan ini muncul ketika negara-negara Arab meningkatkan peringatan agar tidak mengeksploitasi situasi yang tidak menentu akibat perang besar Israel-Hamas dan memicu konflik regional. Teheran yang secara finansial dan militer mendukung Hamas ini berada di bawah pengawasan ketat sejak para pejuang kelompok Palestina tersebut menyerbu perbatasan selatan Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Serangan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa ini menewaskan lebih dari 1.400 orang dan ratusan lainnya diculik sebagai tawanan. Dan Iran bersikeras bahwa pihaknya tidak terlibat dalam serangan Hamas tersebut, namun merayakan. Jadi agak lucu juga merayakan serangan itu sebagai kesuksesan dari Hamas ya. Jadi ketika Israel menanggapi serangan menunjukkan Hamas dengan menggempur Gaza, Presiden Iran Ebrahim Raisi meminta rekannya dari Suriah Bashar al-Assad melalui panggilan telepon untuk bekerjasama melawan Israel. Semua negara-negara dan Arab harus mencapai konvergensi dan kerjasama yang serius dalam menghentikan kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina yang tertindas, kata Raisi dalam seruannya seperti dikutip di The New Arab Jumat 20 Oktober 2023. Jadi Israel di situ dituduh melakukan genosida terhadap warga Palestina, dan Raisi mengatakan Iran akan berkoordinasi dengan negara-negara Islam sesegera mungkin. Teheran juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan darurat organisasi kerjasama Islam atau OKI ya. Ini organisasi sudah cukup lama yang beranggotakan 57 negara, termasuk di situ Indonesia mungkin. Sejauh ini belum ada keputusan diumumkan mengenai proposal tersebut, namun Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir-Abdollahian dijadwal mengunjungi negara-negara kawasan termasuk Irak pada hari Kamis. Kemudian Lebanon untuk mempromosikan inisiatif Teheran. Dia juga berbicara dengan mitranya dengan Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan melalui telepon yang mengatakan bahwa berlanjutnya serangan dan pengepungan di Gaza adalah contoh hukuman kolektif dan kejahatan perang sistematis terhadap kemanusiaan. Sebagai negara non-Arab, Iran dikecualikan dari beberapa organisasi penting di Timur Tengah seperti Liga Arab yang bertemu pada Rabu di Kairo. Berbeda dengan Iran yang tidak mengakui Israel dan menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai inti kebijakan luar negerinya sejak revolusi Islam tahun 1979. Dan beberapa negara Arab juga sangat ingin meningkatkan hubungan tersebut. Beberapa harian Iran pada hari Kamis membuat gambar kehancuran disebabkan oleh penghubungan Israel di wilayah kantong-kantong Palestina yang dihuni lebih dari 2,4 juta orang. Namun mereka tidak menyebutkan lebih dari 1.400 warga Israel yang terbunuh dan ratusan lainnya ditawan melintasi perbatasan oleh kelompok Hamas. Meskipun negara-negara Barat tidak menuduh Teheran terlibat langsung dalam serangan Hamas terhadap Israel, beberapa negara mengatakan dukungan jangka panjang yang diberikan Iran kepada Hamas memungkinkan kelompok tersebut melakukan serangannya. Sejauh ini kami tidak memiliki bukti nyata bahwa Iran memberikan dukungan konkret dan operasional terhadap serangan itu, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Kamis, merujuk pada serangan-serangan Hamas terhadap Israel. Tetapi jelas, kata dia, bahwa semua tanpa dukungan Iran selama beberapa tahun terakhir Hamas tidak akan mampu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
di wilayah Israel. Dan pada Rabu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Iran untuk berhati-hati agar tidak semakin mengobarkan api konflik di wilayah Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Al-Khomeini yang memegang keputusan akhir dalam kebijakan utama negara pada Selasa lalu membantah keterlibatan Iran dalam serangan Hamas terhadap Israel. Namun dia menegaskan kembali dukungannya terhadap Palestina. Jadi kawan-kawan, itu informasi singkat dengan adanya pergerakan walaupun belum nyata ya terlibat langsung, bahwa apa yang terjadi di Israel ini mereka sepakat untuk membantu Palestina meskipun secara tidak langsung, tapi memberikan dukungan kepada organisasi Hamas yang dikenal sangat militan dan saya yakin ditakuti ya oleh Israel, karena sejauh ini sampai dengan tadi malam mungkin atau beberapa jam lalu juga serangan-serangan yang dibangun oleh militan Hamas ini membuat Zionis Israel ini kecut. Mudah-mudahan kita berdoa sebagai umat muslim, karena kita juga harus membela apa yang terjadi pada kondisi Palestina. Bayangin, kadang-kadang saya nggak kuat melihat anak-anak itu yang sudah meninggal akibat pemboman itu ya. Nggak tahu kalau kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan Israel ini bisa dikalahkan. Saya lagi semangat saudara-saudaraku di Palestina. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Kalian akan menang. Tinggal tunggu waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.